Sobat Click and Smart, rasa empati itu datangnya dari mana sih? Yuk simak cerita saya tentang sepatu warrior. Kala itu, saya bersekolah SMP kelas 1 dan pada hari Jumat diumumkan kalau hari Senin semua murid diminta masuk tanpa terkecuali untuk upacara bendera dan harus menggunakan sepatu warrior hitam. Kala itu, saya tidak punya. Mau minta dibelikan oleh orang tua? Nggak tega. Pasti akan ngomong, kan udah ada sepatu. Padahal itu sudah 3 tahun umur sepatunya. Sebelum masuk SMP, tidak bermerek, beli di pasar. Saya tanya ke beberapa teman SMP saya ketika itu, yang beda kelas, yang satu kelas, berharap mereka ada sepatu cadangan yang bisa saya pinjam. Iya, saya mau pinjam. Tapi kebanyakan mereka juga tidak ada yang peduli. Singkat cerita, ada satu nih yang bersedia meminjamkan. Namanya Stephanie. Beda sekolah. Janjian Jumat pulang sekolah, saya samperin ke sekolahannya, tidak jauh dari sekolah saya. Sampai di sana, sekolahnya belum bubaran. Maklum, sekolah swasta, Jumat pulangnya tidak lebih cepat seperti halnya sekolah negeri. Namun kala itu, saya pulangnya lebih cepat, sehingga saya bisa menghampiri dia. Sampai bubaran, si Stephanie gak keluar-keluar. Ada anak-anak SMP lain melihat saya dengan menatap sebelah mata. Mungkin dipikir, ini ada anak SMP lain numpang duduk doang, tukang dagang banyak. Jangan-jangan kesini mau malak. Saat itu penampilan saya juga lusuh. Sampai mulai sepi, Stephanie juga gak muncul. Akhirnya saya korek-korek uang cepean dari kantong saya dan mulai mencari telepon umum. Kenapa gak di WA sih? Ya kali zaman itu ada handphone. Pager aja untuk kalangan terbatas. Yang punya telepon itu pastinya orang berada. Jalan agak jauh, akhirnya saya nemu telepon umum. Cemplungin koin, pencet nomor rumahnya, yang angkat mamanya. Stephanie lagi sakit, katanya. Tanpa bertanya ada apa, nama saya siapa, kali gitu diundang suruh ke rumahnya terus diajak makan. Tahu-tahu teleponnya dimatiin. Ya sudah, hari sudah sore banget nih. Mau cari pinjaman sepatu ke teman lain juga gak akan sempat. Akhirnya, saya pulang berjalan kaki. Kamu tahu jaraknya Monas sampai Pejaten? Iya, saya berjalan sejauh itu. Sampai rumah ditanyain kenapa pulang sore sekali. Karena saya tidak mengabari. Mengabari pakai apa coba? Telepon rumah, saya tidak ada. Gak berani jawab nyari pinjaman sepatu, ntar malah bikin sedih, nyusahin orang tua. Ya sudahlah, diomel-omelin. Kena hukuman lagi, bebenah rumah yang mana memang itu pekerjaan sehari-hari sepulang sekolah. Namun perut saya kan sudah lapar sekali. Tapi ya udahlah, saya jalani dengan ikhlas. Pas hari Senin, upacara bendera dimulai. Terpaksa ikut upacara bendera tanpa sepatu warrior. Sampai pulang, gak ada yang notice nih, aman. Hari berikutnya, pas masuk sekolah lagi, tahu-tahu dipanggil guru BP. Dihukum jemur seharian, lari keliling lapangan dengan sepatu hitam tak bermerek itu. Sambil menatap nanar sepatu saya marah. Ini semua gara-gara kamu. Tidak ada yang mendengar alasan saya kala itu. Semua dianggap mampu membeli sepatu warrior. At that moment, I made a promise to myself to have more empathy. Empati untuk lebih memahami keadaan orang lain sebelum membuat aturan. Empati terlebih untuk memahami keadaan orang lain sebelum memberi hukuman. Jadi, menurut kamu, dari mana datangnya empati? Kamu tidak harus merasakan seperti saya, tapi cobalah menempatkan posisimu ke orang lain. Fresh graduate di tempatmu bekerja,
belum tentu tidak pintar atau nalarnya kurang. Boleh jadi atasannya yang tidak memberikan arahan dengan baik sehingga dia tidak bisa deliver pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Tanya dan pahami keadaan orang lain, terutama tim dan rekan kerja. Teman yang selalu menolak ajakan makan siang keluar, jangan dicap sombong. Mungkin aja dia berhitung dan tidak cukup untuk jajan di luar uangnya. Gaji pertama tidak perlu dipaksa mentraktir rekan-rekan kerja. HP jadul, rusak, tidak up to date, jangan jadi bahan tertawaan. Apalagi HP yang tidak mengikuti zaman. Baju yang hanya itu-itu saja, mungkin saja itu bermanfaat sekali untuk dia dan dia membelinya dengan mengumpulkan uang. Kenapa HR pun demikian? Karena kadang-kadang di dunia pekerjaan, HR selalu meminta fotokopi berlembar-lembar tanpa kejelasan, lalu harus mengisi berlembar-lembar formulir. Jika pasti belum keterima, tidak perlu melakukan hal itu. Jangan paksa juga mereka untuk datang offline interview kalau kandidatnya jauh rumahnya. Kamu tidak tahu perjuangan orang lain, ya bebannya, tanggungan hidupnya. Jangan selalu menceritakan bahwa kamu lebih daripada orang lain dan mereka tidak seperti kamu. Sepatumu belum tentu muat untuk aku. Ukuran dan perjuangannya juga tidak akan sama. Stop judging people and be more empathy.